Sekarang rumus yaitu C2 sama dengan C2. Yang ketiga adalah rangkaian campuran dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel dijumlahkan akan menghasilkan rangkaian campuran. CP sama dengan C1, C3 ditambah C2. Jadi CP sama dengan C123. Rumusnya adalah C1 dikali dengan C3 per C1 ditambah C3 ditambah dengan C2. Ini adalah rangkaian seri dan yang ini rangkaian paralel. Sehingga dijumlahkan hasilnya adalah C2 dikali C1 ditambah C3 ditambah C1 dikali C3 per C1 dikali C3. Sekarang kita mencari rumus Q, yaitu rumus kapasitornya. VB sama dengan V2 sama dengan V1 3 karena aliran listriknya sama. Q sama dengan Q3 sama dengan Q1 sama dengan Q3, jadi Q1 3 karena nilainya sama. Sekarang mencari V2. V2 itu rumusnya I per C. Karena dia rangkaian paralel, jadi hanya Q2 dan C2 saja. Lalu mencari V1. V1 itu adalah rangkaian seri yang berhubungan dengan C3. Sehingga rumusnya C3 dikali VB per C1 ditambah dengan C3. C3 juga sama. Dia berhubungan dengan C1, sehingga rumusnya adalah C1 dikali VB per C1 ditambah C3. Lalu kita mencari Q13. Rumusnya adalah C3 dikali VB per C1 ditambah dengan C3 dikali C1 dikali VB per C1 ditambah dengan C3. Sehingga hasilnya adalah C1 dikali C3 dikali VB per C1 ditambah dengan C3. Ini adalah rumus umum dari kapasitor ini. Sekarang kita akan mencari rumus khusus dari persamaan rumus umum yang sudah kita dapatkan tadi. Pertama kita akan mencari rumus khusus dari V1. Rumus umumnya adalah C3 dikali VB per C1 ditambah dengan C3. Cara mencari rumus khusus adalah pertama-tama kita masukkan seluruh angka yang ada. C3 nilainya 5 farad. VB nilainya 20 farad, C1 nilainya P,5 farad, dan C3 lagi nilai 5 farad. Jadi kita tuliskan 5 dikali 20 per P,5 ditambah 5. Sehingga hasilnya 5 dikali 20 adalah 100 per P,5 ditambah 5. Bagaimana cara menambahkan ini? Kita menggunakan metode metris, yaitu 5 ditambah P,5. Kita berikan pembatas di sini. Ini P,5 karena 5 ini adalah 0,5. Satu angka di belakang koma. Setiap angka ribuan, puluhan, ratusan, kita akan membatasinya dengan matriks. Yang kedua adalah mencari rumus khusus untuk V3.
rumus umumnya adalah C1 dikali dengan VB per C1 ditambah dengan C3. Nilai C1 adalah P,5, VB-nya 20 per C1 lagi P,5 ditambah dengan 5. Cara mengalihkan ini adalah P5 ketutupan mukamu dulu. dikali dengan 20. Masing-masing kita kalikan dengan 20. Yang ini adalah 20P, yang ini 20. Sehingga hasil dari P,5 dikali dengan 20 itu adalah 2P, di belakangnya 10. P dikalikan dengan 2, jadi dia nilainya 2P. 5 dikalikan 2 nilainya 10. P dikalikan 0 dan 5 dikalikan 0 nilainya 0, jadi tidak ditulis. P,5 ditambah dengan 5 sama seperti di atasnya, kita hanya memberikan pembatas. Jadi 5 tambah P,5. Kita jadikan rumus metris, yaitu 2P ditambah dengan 1, kita berikan pembatas 0 karena ini puluhan dan ini satuan, per 5 ditambah dengan P,5. Sekarang kita akan mencari rumus untuk Q13. Kita sudah mendapatkan rumus umumnya C1 dikali dengan C3 dikali dengan VB dibagi dengan C1 ditambah dengan C3. Kita masukkan angkanya. P,5 untuk C1, 5 untuk C3, dan 20 untuk VB. Ditambah dengan dibagi dengan C1 ditambah dengan C3. Nilai C1 adalah P,5 ditambah dengan 5. Kita kalikan semua ini. Hasilnya adalah 5P ditambah dengan 2, 5 dikali dengan 20 dibagi 5 ditambah P,5. Ini adalah rumus khusus dari rumus umum kapasitor yang telah dibuat. Setelah mendapatkan rumus umum dan rumus khusus, kita harus melakukan pembuktian terhadap rumus yang telah kita dapatkan tadi. Pertama, untuk rumus P1. Kita mencoba mencari hasilnya dengan rumus umum untuk pertama kalinya, yaitu rumusnya C3 dikali VB dibagi dengan C1 ditambah C3. Untuk mencari rumus umum, kita cukup memasukkan nilainya. Misalnya kita ingin nilai C1-nya adalah 1,5, karena untuk nilai P1 kita masukkan C3 itu adalah 5 farad, VB nya 20 volt dibagi dengan 1,5 ditambah dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5 dikali 20 hasilnya 100 dibagi dengan 1,5 ditambah 5, yaitu 6,5. Hasilnya adalah 15,38. Nah, kita buktikan menggunakan rumus umum yang telah kita dapatkan, yaitu 100 dibagi dengan 5 ditambah P,5. Kita masukkan nilai P-nya. 100 dibagi 5 ditambah P-nya adalah 1,5. Kita tambahkan 5 dan 1 adalah satuan, dan 5 di sini adalah 5 satu angka di belakang koma. Jadi kita hanya menjumlahkan yang sama, yaitu 5 ditambah dengan 1. 100 dibagi 6,5. 5
hasilnya sama, yaitu 15,38. Rumusnya pun juga sama. Sekarang kita akan mencari nilai V3 menggunakan rumus umum dan khusus. Pertama kita menuliskan rumusnya, yaitu C1 dikali VB dibagi dengan C1 ditambah dengan C3. Nilai C1 yang kita dapatkan, rumus khususnya adalah 2P ditambah dengan 1 10 dibagi dengan 5 ditambah P,5. Hasilnya adalah 2P ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan 10. Kita tinggal masukkan nilai P-nya. 2 dikalikan 1. 2 dikali 1 ditambah dengan 1. Di belakangnya ada satuan, yaitu 0. Jadi hasilnya 3 0 per 5 ditambah dengan P,5. Tiga dan 0 ini adalah 30. Tiganya satuan, tiganya puluhan dan 0-nya adalah satuan. Kita jumlahkan 5 ditambah dengan P,5. P-nya itu nilainya 1. 5 ditambahkan dengan 1, yaitu 6,5. 30 dibagi dengan 6,5, hasilnya adalah 4,6. Ini untuk nilai V3. Sekarang kita akan mencari nilai Q13. Rumusnya adalah C1 dikalikan dengan C3 dikalikan dengan VB dibagi dengan C1 ditambah dengan C3. Pertama-tama kita mencari menggunakan rumus umum. Kita tinggal memasukkan semua angkanya. Kita menginginkan nilai C1-nya itu 1,5 dan C3-nya 5, PB-nya 20. C1-nya 1,5 dan C3-nya 5. Kita kalikan dan kita bagikan semuanya. Hasilnya adalah 23,08. Nah, ini adalah hasil pencarian menggunakan rumus umum. Sekarang kita akan mencarinya menggunakan rumus khusus. Rumus khusus untuk Q13 yang telah kita dapatkan adalah 5P ditambah dengan 2 pagar 5 dikali dengan 20 dibagi dengan 5 ditambah dengan P,5. 5P ditambah 2 pagar 5 dikali dengan 20. Kita masukkan nilai P-nya. 5 dikalikan dengan 1. Dan di sini juga sama, 5 ditambah dengan 1,5. 5 dikalikan dengan 1, 5. 5 ditambah 2, hasilnya 7. 5 dikalikan dengan 20. 5 per 5 ditambah 1, hasilnya 6,5. Ini ditambah 7,5 dikalikan dengan 20 dibagi dengan 6,5. Hasilnya adalah sama, 23,08. Jadi kesimpulannya adalah rumus umum dan rumus khusus menghasilkan hasil yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode metris ini efektif untuk mengerjakan soal fisika.